Ibu Wulan boleh memperkenalkan diri, juga suami, anak ya. Sekarang tinggal di mana ini? Silakan, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk pagi hari ini di Radio Cirebon. Kiranya ini karena berkat Tuhan semua kita ada berkumpul di sini, dan bagi yang mendengarkan salam kenal dengan saya, Ulan Sihombing. Panggilannya sebenarnya panjangannya Sri Ulan, cuman panggilannya Ulan. Nah, saya orang Batak dan saya punya suami dengan Hendra Gunawan, dia orang Chinese. Nah, kalau anak saya namanya Stanley Glenn Joachim yang sudah lahir di tanggal 12 Februari 2024. Nah, Iya, ini seru ya. Campuran ya. iya, Orang jadi Tionghoa dan orang Batak ini rame nah, ya. Iya, ini oke, ini yang yang menjadi pertanyaan yang rame ini, kenapa sampai bisa kena anemia di saat menjelang melahirkan ya ini ya? ya menjelang melahirkan. Menjelang melahirkan kena anemia. Mungkin nanti Ibu Wulan bisa jelaskan ya, anemia itu seberapa bahayakah ya? Bahayanya seperti apa tuh kalau kena anemia di saat mau melahirkan? Karena mungkin banyak pendengar kita belum tahu ya, kalau Hmm. kena anemia di saat melahirkan itu ya resikonya seperti apa dan lain-lain, dan apa yang terjadi dengan Ibu Wulan. Silakan Ibu Wulan boleh saksikan ya. Ya, Oke, silakan. ya, di sini saya bercerita untuk tentang saya dipakai Tuhan di saat saya mengandung sampai melahirkan. Memang Tuhan itu baik ya, tidak Ya. berkesudahan baiknya. Jadi di sini saya melahirkan ini pas sebelum itu mengandung, eh, saya ini bawaannya tuh sesak nafas ya, sesak nafas saudara, terus gampang capek, terus nggak bisa apa namanya bawaannya tuh kipas itu tuh nggak bisa gitu, maunya tuh yang AC aja gitu, jadi bawaannya kayak AC terus. Nah jadi bisa bingung gitu apa gitu, cuman saya belum cek HB waktu usia kandungan masih muda, 2 bulan 3 bulan belum cek hemoglobin namanya HB. Jadi HB itu penting untuk kita cek bagi ibu yang hamil. Hmm. Ya, jadi saya ini apa namanya kalau dibilang untuk sesak nafas itu di saat kayak di mobil atau dimanapun itu ada gitu. Nah, selang kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan saya cek di dokter kandungan. Pertama kali USG itu saya di usia kandungan 2 bulan. Hmm. Jadi saya ini USG untuk karena sebelumnya saudara saya pernah suspeknya keguguran sebelum saya mempunyai anak ini, si Glenn nih. Saya pernah keguguran sebelumnya. Jadi kegugurannya itu atas dasarnya kata dokter didiagnosanya black ovum. Jadi bayi yang tidak berkembang. Nah, Oh. jadi sebelum saya mendapatkan anak yang kedua, sebelum saya keguguran, saya takut nih karena memang isu-isunya katanya takutnya virus. Sekarang kan banyak virus toksoplasma apa gitu. Jadi yang membuat saya sesak nafas itu apa? Ternyata dokter bilang, dari satu dokter ini bilang, iya ini cuman biasa bawaan hamil gini 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 gitu ya. Oh ya udahlah gitu, tenang gitu ya. Tapi saya tetap, puji Tuhan tetap ya makan yang bergizi gitu ya saudara ya, jangan gara-gara dibilang oh aman-aman aja jadi makan-makan babat semua nggak bisa. Jadi kita tuh makan makanan yang bergizi juga, kita lihat juga apa namanya bagaimana makanannya itu mencukupi tidak nutrisi si babynya. Nah jadi saya berjalannya kandungan saya gitu saya lewati, puji Tuhan sih kayak misalkan acara-acara di gereja walaupun sesak-sesak kayak saya untuk ke gereja gitu ya, saya apa namanya saya tempuh gitu. Saya nih perjalanan ini saya nih tinggal di Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, jadi di Provinsi Jambi. Jadi kabupaten di Muara Sabak ini ke Jambi itu tidak ada angkot ya saudara ya, tidak ada angkot. Dari antar kita gini aja untuk di kabupaten tidak ada angkutan umum. Jadi di sini travelnya itu bukan travel bus, travelnya itu
travel yang seperti mobil sendiri gitu. Jadi mobil pribadi kita buka, nah udah gitu. Jadi kita telepon gitu ya. Kalau untuk saya di sini susah, travel itu ada jamnya. Jadi pokoknya apa ya kok dibilang ya, untuk banyak lah gitu ya, apa untuk perjuangannya itu banyak gitu. Karena di sini juga saya perantau dari tebing tinggi, cuman saya tinggal di Jakarta gitu, besar di Jakarta. Saya lahir di tebing tinggi. Nah, tebing tinggi itu ya Sumatera Utara ya, saudara ya. Nah, jadi saya ini apa namanya, travel ini saya perlu hubungi kenal, oh ke sana saya sini. Oke. Sudah gitu saya berangkatlah gitu ya untuk kayak cek gitu baby ini setiap bulannya. Nah, atau enggak ke gereja bisa gitu, Tuhan kasih untuk travel yang saya hubungi. Nah, sebelum itu saya kayak misalkan waktu apa namanya melahirkan, saya ini 9 bulannya saya cek untuk terakhir kalinya itu USG gitu ya, saudara ya. Untuk USG di dokter Gita gitu. Saya ini sebenarnya mencari dokter yang apa ya, maksudnya untuk saya gimana ya, pas gitu ya, Tuhan kasih gitu ya, Tuhan kasih kamu yang ini gitu. Jadi masih pindah-pindah gitu ya, saudara ya. Jadi belum ada kepastian nih sayanya ditaruh kemana sama Tuhan nih, dokternya nih yang menangani saya. Jadi saya cari dokter yang lain lagi, katanya dokter Gita gitu. Oke, saya ke sana gitu ya, saudara ya. Jadi perjalanan dari Muara Sabak ke tempat Jambi ini 1 jam 10 menit. Nah, kalau enggak 1,5 jam gitu kalau lambat gitu. Nah, jadi perjalanan yang saya tempuh ini bolak-balik PP ini ya kalau dibilang ya 2 jam setengah juga gitu ya, saudara ya. Nah, jadi saya ke dokter Gita ini sebelum saya melahirkan gitu ya, melahirkan. Jadi saya cek gitu, dan di situ dokter Gita membuat saya agak sedih gitu, karena dibilang katanya air ketuban saya keruh gitu ya, sangat keruh, karena sudah tidak terlihat lagi babynya nih, tidak terlihat lagi babynya. Iya, jadi USG itu sudah babynya nggak ada gitu, maksudnya cuman bayangan, jadi udah nggak ada. Hidungnya, palanya semua tidak terlihat. Jadi sebelumnya USG terlihat gitu ya, gimana dok, kaki tangannya, plasentanya bagus, apanya bagus ibu. Oke, terima puji Tuhan gitu ya. Ke dokter sebelumnya mengatakan seperti itu, tapi pas lagi sebelum melahirkan dibilang seperti itu ya, ibu mana yang nggak sedih gitu ya, nggak karuan lah saya. Jadi gimana ya dok ya solusinya, saya bilang gitu sama dokter. Jadi dibilangnya gini, solusinya ya kamu harus melahirkan anaknya dikeluarkan malam ini juga atau enggak nanti pagi. Nah, jadi dibilang dokter Gita, kamu ini tinggal di mana? Saya ini bukan orang sini, saya orang Sabak Timur, Sabak Barat gitu. Oh gitu ya. Jadi gimana, suaminya aja yang balik untuk ngambil perlengkapan bayinya atau perlengkapan kalian. Saya bingung gitu ya, karena sebelumnya memang saya sudah dikasih Tuhan sih ya sebelum berangkat. Gak tahu kenapa juga saya menaruh pakaian bayi itu setengah di tas ransel baby saya nih. Jadi saya packing kan. Jadi saya packing baju babynya dulu. Karena dibilang itu kan saya kan harusnya lahirnya itu anaknya tanggal 20-an gitu ya. Launchingnya anak nih untuk ke dunia. Jadi saya ini diminta tanggal 14 gitu ya saudara, tanggal 14. Jadi intinya pas lagi pencoblosan saya melahirkan gitu ya. Iya, jadi pas lagi itu ternyata tidak bisa di tanggal 14 saudara. Jadi memang apa yang kita tentukan Tuhan memang menentukan yang lain gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan tidak juga harus seperti itu yang Tuhan mau gitu ya saudara ya. Nah, jadi
Saya minta tanggal segitu gitu karena kenapa ya saya minta tanggal segitu waktu itu, karena saya ingin memperingati hari pencoblosan itu maksudnya saudara. Jadi tanggal 14, jadi ingatnya oh ya pencoblosan presiden nih anak saya lahir gitu ya. Nah bukan karena tanggal cantik, jadi tanggal 12 lah paling terakhir kamu lahir hari Senin. Nah saya periksa itu tanggal 10 malam minggu, malam hari. Nah itu pun bergumul juga ya, jadi gimana nih saya kok udah dibilang gitu sama dokter, saya nggak langsung mengiyakan gitu ya, karena beremuk dulu sama suami gitu. Udah dok, saya bilang nanti dulu sebentar saya keluar, nanti saya masuk lagi nih untuk konfirmasi sama dokter saya bisa lahiran hari ini atau enggak gitu. Jadi beremuk bilang sama suami gimana, suami bilang coba kita cek ke dokter satu lagi gitu ya, memastikan bahwasanya di dua dokter ini benar tidak untuk kita melahirkan anak ini pada waktu yang bersamaan gitu ya. Ternyata pas lagi dicek, kami pergi, kalau di Jambi itu dekat ya saudara ya, untuk cek kandungan itu dekat, jadi 10 menit atau 5 menit gitu jaraknya, karena macet aja. Jadi saya cek lagi ke dokter Fernando Sianipar. Nah saya cek di situ udah antri-antri, jadi dibilang dokter Fernando ini ya kamu benar untuk lahiran sekarang, tapi nggak hari ini, saya kasih waktu gitu ya, paling lambat Senin. Gitu ya, ya jadi kamu ini nanti di hari Senin udah langsung puasa gitu. Wah terkejut dong, masa ya saya pagi-pagi udah puasa, saya berangkat dari Sabah ini ke Jambi ini berapa lama gitu, maksudnya berapa jam lagi gitu, maksudnya jam berapa juga saya harus siap-siap, karena travel itu paling mentok itu jam 8, jam 9 itu baru berangkat, sedangkan saya jam 10 pagi udah harus di rumah sakit gitu ya, Teresia ya. Nah, jadi saya bingung gitu, jadi ya bergumul lah ya kepada Tuhan. Terus dan juga dibilang dokter, kamu ini HB-nya berapa? HB saya rendah. Kemarin saya cek 8,7 gitu. Loh, terus sekarang udah berapa? Waktu itu kamu makan yang bergizi nggak, yang menambah darah? Menurut saya. Tapi saya ini mual gitu ya saudara ya, untuk minum obat-obatan yang dikasih dokter tuh mual. Jadi saya cuma minum beberapa saja gitu. Jadi nggak saya iakan untuk minum obat itu. Sudah itu, dan jangan seperti itu ya saudara, jangan dicontoh karena tidak baik gitu. Nah jadi sudah itu saya ke untuk dibilang 8,7, dibilang dokternya gini, ya udah kamu cari pendonor 2 ya gitu ya, karena kamu ini suspeknya anemia gitu ya. Jadi pendonor 2, saya ini perantau dok, gimana? Saya ini kamu golongan darah apa? Katanya B. Apalagi B ini langka katanya. Kalau di rumah sakit golongan darah B itu tidak selalu ada pun 1. Tapi kalaupun kamu nanti kenapa-napa, contohnya perdarahan gitu ya, kamu nanti bisa untuk di cover sama saudara yang bergolongan darah B. Jadi gimana ya, saya bingung gitu. Sekarang saya tidak pernah seperti yang dokter bilang gitu, mencari-cari pendonor gitu ya saudara ya, atau gimana gitu. Nah karena setahu saya di rumah sakit itu kita kayak jatuh kecelakaan langsung ada gitu ya, tersedia gitu ya. Nah setahu saya seperti itu gitu, karena saya nggak ngerti seperti itu. Jadi saya ya dok, tapi saya dengan nangis gitu, saya bingung, berkecamuk di dalam hati saya, gimana saya cari pendonor gitu ya. Saya belum ketemu, pikiran saya belum ketemu untuk mau mencarinya bagaimana gitu ya saudara ya. Setelah udah pembayaran, saya masih mikirkan untuk pulang travel nih. Saya tanya dulu, padahal saya udah lagi nangis nih, saya mikir mana nih travel malam-malam ini kan nggak ada, kita gimana? Aku bilang ya nanti dicek sama suami saya, akhirnya telepon. Nah pas banget travel ini dia bukan travel, dia Maxim yang ada di Jambi, jadi dia mau pulang ke daerah Sabah.
Nah, setelah itu saya ke mana namanya, udah ketemu travelnya di Jambi. Walaupun mahal ya saudaranya, jadi yang tadinya harganya biasa jadi 2 kali lipat gitu ya, karena saya menunggu saya gitu ya ke sana periksa. Pas lagi itu ternyata dia bukan hanya Maksim biasa, dia mau pulang, jadi suruh suami saya tunggu, boleh katanya, oke boleh katanya, oke. Setelah itu puji Tuhan ya, untuk travel saya aman, sudah Tuhan kasih gitu untuk saya pulang di saat itu, untuk saya ngambil barang. Nah jadi setelah itu saya memikirkan untuk gimana untuk saya ini di mobil itu, Tuhan kasih roh Tuhan gitu ya, untuk kasih saya roh Kudus bisik saya gitu ya, udah kamu telepon ibu gembala gitu ya, gembala di gereja. Jadi setelah itu saya telepon ibu gembala gitu, jam 10 saya telepon. Jadi saya pikir saya nggak ada gentar untuk WA langsung, saya langsung telepon gitu saudara. Tapi puji Tuhan biasanya saya telepon ya, kalau Bu Gembala itu kan sibuk ya saudara ya, untuk apa kemana gitu ya. Puji Tuhan, sekali saya telepon tutut 2 kali aja bunyi itu langsung diangkat. Jadi masa gitu, halo shalom ya, saya bilang gitu. Jadi dibilang Bu Gembala, kenapa Ulan? Gini Bu, saya ada apa namanya, di hati saya nih sebenarnya sedih. Kenapa kamu? Sebenarnya saya mau mencari pendonor untuk saya melahirkan. Oh gitu ya, kenapa kamu butuh berapa kantong, katanya langsung gitu. 2 kantong gitu darah. Golongan darahnya apa? B. Nah jadi oke, kamu tenang ya katanya. Ditenangin lah sama Bu Gembala ini. Jadi kamu tenang, jangan khawatir ya. Pokoknya kamu gak usah pikirkan itu, kamu pikirkan kesehatan kamu gitu ya. Karena kan memang ya saudara ya, kalau seorang ibu melahirkan itu, kalau kita memikirkan sesuatu itu gak bisa gitu saudara ya. Jadi kita itu harus memikirkan anak kita untuk ke dunia ini selamat. Jadi yang kita pikirkan tuh gak boleh diri kita sendiri, kita gak boleh egois dalam diri kita gitu. Jadi memang kita harus membesar hati, membesar untuk di dalam diri kita untuk tenang gitu ya saudara. Jadi itu yang saya pelajari. Jadi pas lagi itu, iya kamu tenang ya. Jadi karena bagaimana seorang ibu juga, ibu gembala ini yang juga punya anak gitu, yang menenangkan saya juga sebagai anaknya juga gitu ya saudara ya. Jadi dia menenangkan saya karena saudara, saya ini mama orang tua saya sudah meninggal di saat saya umur 3 tahun gitu ya saudara ya. Jadi saya tidak merasakan kasih sayang seorang ibu. Nah jadi ya banyak lah ya untuk saya jadi sedih. Banyak yang di dalam saya ini kemarin tuh, sebenarnya saya mau cerita seperti ini juga, tapi ya karena waktunya sedikit gitu ya. Nah jadi saya ini tidak ada ibu gitu ya. Jadi saya tidak merasakan bagaimana ditenangkan seorang ibu gitu. Nah jadi Bu Gembala ini menenangkan saya sebagai ibu untuk anaknya gitu ya. Nah itu yang saya rasakan kan ini. Jadi dibilang kamu tenang, nanti saya share ke grup gereja, grup SOS. Nah disitulah saya bilang baru berkenal di situ. Nanti saya ketemu di grup SOS ini, nanti saya kamu saya share untuk darah kamu bagaimana. Nah sebelumnya sebenarnya saya kena SOS ini bukan dari Bu Gembala, tapi dari seseorang yang orang gereja juga yang sakit jantung gitu. Jadi waktu itu karena kawannya Ibu Ros ini di Jambi, udah berkenalan lama, saya tidak tahu. Dia membantu saya untuk menelpon Bu Ros sebelumnya. Cuman saya nggak kepikiran untuk mengambil darah, untuk mencari darah di SOS. Saya taunya untuk kayak rumah singgah yang Tuhan pakai untuk menetapkan di situ tinggal, dan kalau misalkan jauh tempuhnya, nah bisa tinggal di situ dan didoakan dan menguatkan. Ternyata di rumah singgah SOS ini kita bisa juga untuk share untuk seperti kita membutuhkan darah. Jadi Tuhan pakai untuk orang-orang yang mengasihi kita, untuk
mendonorkan darahnya gitu ya. Ternyata bisa juga gitu. Saya juga baru tahu gitu. Terima kasih untuk sahabat orang sakit yang dipakai Tuhan, terlebih lagi untuk menguatkan orang-orang sakit gitu ya. Jadi itulah kita bangganya gitu ya, untuk bisa menambah persaudaraan kembali gitu kepada orang baru gitu. Jadi tambah lagi gitu ilmu, tambah juga saudara gitu ya. Karena kalau kita tambah saudara itu, saya yakin tuh tambah berkat gitu ya. Karena berkatnya itu ya bukan berkat hanya uang gitu ya. Berkat itu menguatkan itu sangat-sangat dibutuhkan gitu untuk orang sakit, karena positif vibes tuh kita butuhkan gitu ya untuk di dalam diri kita. Jadi sedikit lanjut lagi ya saudara ya. Jadi ketika saya udah dikuatkan, saya pulang ke rumah. Saya belum dapat info, nanti saya info ya di grup. Oke, saya lihatlah di WA grup, oh sudah ada ditaruh urgently, Asirwan Buruh Hombing yang akan mau melahirkan, golongan darah B dicari 2 kantong. Nah, atau 3 kantong malah dilebihkan ya saudara ya. Takutnya bagaimana. Jadi setelah itu, sudah itu jam 2 pagi ada orang yang menulis di dua itu ada dua orang menulis, yaitu Pak Herman dan Pak Franky. Jadi di situ saya di WA tengah pagi jam 5-an, saya tidur dulu ya saudara ya, saya ngemas barang, sudah saya packing barang saya, terus saya tidur sebentar, baru pas lagi itu saya cuma tidur 3 jam gitu, tapi tidurnya tuh nggak tidur yang gimana gitu ya saudara, tidur cuman hanya untuk merem kan, tapi pikiran saya udah kemana gitu. Nah setelah itu saya tidur, sudah ada dua orang juga, saya langsung di WA sama orang tersebut, Bapak Herman dan Bapak Franky ini, gimana Bu, untuk rumah sakit atau bagaimana? Orang gereja juga sudah menanyakan. Saya lihat WA ini udah banyak masuk. Gini katanya, tunggu nanti kabarin sama dokter objinnya. Setelah itu pagi-pagi itu saya belum langsung ke rumah sakit ya saudaranya, karena itu masih di hari Minggu, karena kan saya harus di hari Senin saya operasi. Jadi di hari Minggu itu saya jalan ke rumah singgah SOS Jambi. Nah disitulah saya berkenalan dengan Ibu Ros dan Bapak Damani gitu ya, di situ. Karena di situ Bapak Damanik ini, saya ini punya bapak ini Malau, jadi ini Damanik saya itu tulang saya. Jadi iya, saya anggap udah tulang saya gitu ya, karena dia orang Batak itu kalau Damanik ketemu Malau itu masih martulang gitu. Nah iya, jadi oh iya saya ini Malau nih Pak, mama saya, oh iya Damanik, oh iya ada tulang mula aku katanya, tulang itu, iya. Nah, nambah lagi persaudaraan ya saudara ya. Jadi di situ kita ketemu marga ini di mana-mana gitu ya saudara. Orang Batak itu nambah saudara, nambah bertambah. Nah, jadi udah itu, habis itu saya di situ, saya dibilang kamu butuh anemia, sudah dapat belum untuk persalinnya nanti transfusi darahnya. Saya bilang sudah ada 2 orang nanti. Kalau misalkan kata Ibu Ros, kalau misalkan kurang, SOS bisa membantu untuk mencarikan pendonor katanya gitu. Ya Bu, terima kasih atas bantuannya. Saya bilang seperti itu ya saudara ya. Nah setelah itu saya sampai situ ya disambut dengan baik, dengan penuh hangat gitu ya, didoakan, dan juga pagi-pagi kan saya besoknya udah langsung berangkat gitu ya saudara ya, karena mertua saya yang tadinya datang tanggal 14 sudah ditelepon sama suami saya dengan cepat untuk lebih cepat lagi hadir dari Pekanbaru ke sini. Jadi pas banget saya di rumah sakit, mertua saya sudah sampai, puji Tuhan. Jadi sudah sampai di rumah sakit, dan setelah itu saya administrasi semuanya, walaupun ada terkendala sedikit, tapi Tuhan kasih kemudahan gitu ya. Dan saya sudah di situ juga sudah puasa di hari Seninnya. Di hari Seninnya saya puasa. Sudah itu saya puasa. Saya mau dibilang
udah kamu hari ini jam 4 kamu nanti setengah 4 kamu nanti sudah dioperasi gitu. Nah, jadi setelah itu saya tunggu dengan deg-degan. Sebelum deg-degan itu ya saudara ya, saya periksa dulu nih HB-nya. Jadi diperiksa HB-nya ulang untuk kembali dilihat gitu ya saudara ya. Bahwasanya berapa kantong yang dibutuhkan. Setelah itu diperiksa, ternyata turun. Jadi dari 8,7 jadi 7. Jadi 7 ini sebenarnya HB ini kalau untuk orang hamil itu minimal itu 11. Dikasih itu paling minimal itu 11 udah pas. Tapi maksimal itu 12. Nah, jadi itulah yang harus ibu-ibu hamil yang dijaga itu HB, jangan stres, jangan banyak pikiran, pokoknya jaga stamina dan juga pola makan. Nah, itu. Jadi di situ saya turun 7, sudah 7. Saya bingung dibilang sama kalau bahasanya anemia ini dibilang katanya lahir itu bakal prematur, bakal berat badan lahir rendah, kematian janin dan sebagainya. Tapi puji Tuhan sebelum saya lahiran ini, waktu saya hamil mengandung, suami saya ini dikasih talenta sama Tuhan untuk dia membuat minyak gitu dari herbalnya. Jadi minyaknya ini terapi HWG seperti ini saudara ya. Nah, seperti ini minyak premium. Jadi ini dari tumbuhan asli gitu. Dari tumbuhan asli ya, jadi contohnya kayak daun bawang dayak, kayak binahong, jadi campurannya banyak ya. Itu saya pakai di perut saya gitu. Jadi saya sesak napas itu sebelumnya saya terus pakai biar untuk saya tenang tidur, karena di sini juga ada penenangnya juga gitu untuk tidur, untuk ibu hamil dan yang lainnya yang susah insomnia. Karena kan kalau orang hamil ini ya saudara ya, insomnia, jadi setiap besar kandungannya susah untuk tidur. Jadi ini puji Tuhan pakai suami saya untuk dipercaya sama Tuhan bisa membuat minyak ini dari tumbuh-tumbuhan asli. Nah, jadi saudara, sahabat orang sakit, walaupun nanti kayak misalkan ada yang di sini yang mendengarkan ataupun siapapun yang lagi hamil, boleh untuk menghubungi Bapak Gembala untuk siapa tahu ada yang mau minyak dari suami saya ini di Jambi, kami bisa kirim gitu ya saudara. Nah, jadi untuk di sini Tuhan kasih gitu ya, untuk saya dilihat udah 7 hemoglobinnya. Nah, jadi Tuhan kasih lagi nih, kamu jangan kamu nih jangan untuk lahiran ini nih jangan pakai transfusi gitu. Tuhan kasih lagi ke dalam diri saya supaya saya ini lahir ini tanpa transfusi. Jadi dokter Ogin ini bilang, kamu nggak usah lahir pakai transfusi darah gitu. Kenapa dok? Iya, takutnya nanti karena darah ini kalau sambil operasi itu katanya terjadi bahaya, karena takutnya ketidakcocokan itu alergi untuk kepada bayi, alergi kepada saya. Jadi banyaklah. Jadi tidak bisa. Jadi pas lagi transfusinya itu pas lagi sesudah lahiran. Jadi takutlah saya di situ ya, takut. Sudah itu saya takut ini, saya terus berdoa. Nah, akhirnya saya berserah. Tapi berserahnya saya masih ada sedikit takutnya gitu ya saudara ya. Nah, jadi setelah itu karena sudah dikasih infus sini, dikasih di sini suntikan alergi apapun itu sudah dipatenkan ya saudara ya. Nah, banyaklah suntikan, saya tidak tahu suntikan apa aja yang diberikan kepada dokter gitu ya untuk saya melahirkan ini. Setelah saya sudah mau masuk ke ruang operasi, sebelum saya masuk ke ruang operasi saya berdoa dulu juga kepada suami gitu ya. Suami menguatkan saya. Nah, terus Bapak Gembala video call kepada saya dan Ibu Gembala video call kepada saya untuk menguatkan saya, berdoa. Tim OSOS juga berdoa menguatkan saya, sebelum berangkat juga menguatkan, tapi lebih lagi ditanyakan gimana, sudah operasi belum gitu ya. Jadi banyak lah ya yang, jadi saya ini seperti sendiri, tapi Tuhan pakai orang-orang untuk menanya-nanyakan saya. Ternyata untuk
seorang ibu hamil itu menyenangkan itu sebenarnya untuk orang sakit itu juga sedikit ya, cuma satu aja, ditengok sama ditanya gitu keadaannya, iya keadaannya, sebenarnya cuma itu untuk didoakan, puji syukur, tambah lagi bonus ya saudara ya. Nah jadi untuk seperti itu aja sudah menguatkan gitu saudara. Jadi untuk orang yang sakit jangan pernah putus asa, Tuhan pasti tolong. Nah di situ Ya, juga Bu saya. Wulan. Bu Nah, Wulan. Jadi operasi berjalan berapa lama? Sebentar kah? jadi saya masuk setengah 4 sore, anak saya lahir di 16.16. Jadi setengah Oh, jam, cepat ya. 16 menit. Iya, setengah jam Nah, 16 menit. lalu setelah operasi baru ada transfusi darah atau tidak jadi? Belum, belum. Jadi setelah bersalin baru transfusi Baru darah. transfusi. Oke. Iya, Berapa jadi kantong itu ditambah? satu Satu, kantong. hanya satu saja ya? Dari Naik jadi perkiraan 9, dua. ya naik jadi 9,9. Oh. Iya, Jadi itu satu masa krisis yang sudah boleh terlewati. Anak lahir dalam kondisi sehat ya. Ini saya coba puji Tuhan kasih, sehat. saya coba Iya, share ya fotonya ya. Nih, coba share foto sebentar. Nah, ini dia. Berat badannya bagus, 3,4 ya. iya 3,4. Panjangnya juga ya lumayan Panjangnya 48. 48 cm. Hmm. Iya, ya, puji Tuhan ya sudah Iya, dan kondisi anak laki-laki. Ya, Iya. itu dia yang penting lagi. Iya. Well, sebenarnya gini ya saudara ya. So kalau orang keluarga atau siapapun nanya, anaknya apa? Cewek atau cowok? Cewek cowok ya biasa lah itu saudara ya. Untuk Iya. cewek cowok. Cuman Sebenarnya tidak masalah ya. iya, Laki nggak perempuan masalah. tidak masalah ya. Tidak Namanya masalah. anugerah Tuhan. Yang penting Iya, sehat. sehat. Tapi kalau dibilang cowok anak pertama, wah langsung. Iya. Oke lah. Jadi puji Iya. Tuhan akhirnya lahir tanggal 12 Februari. Baru Ya. 3 bulan ya, baru usia 3 12 bulan. setengah. Eh, Iya. Februari, Maret, April. Ya. Mm-mm. Ya puji Tuhan, Tuhan sudah tolong sampai saat ini dengan luar biasa. Nah kalau boleh saya tanya nih, di masa-masa krisis ayat firman Tuhan apa yang menguatkan? Ayat-ayat firman Tuhan yang dikuatkan tuh Yesaya 41 ayat 10. Ya, Oh. janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Mm-mm. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan Iya. takut karena aku menyertaimu. Jangan khawatir karena aku adalah Allahmu. Amin. Ya itu ayat yang sangat-sangat penting sekali. Nah ini satu kolaborasi yang menarik nih. Orang Batak sama orang Tionghoa nih. Dalam kaitan nyanyi ini. Pujian apa yang memberkati atau ciptaan suami sendiri? Iya. Ya, silakan. Saya kasih Ini- kesempatan nih. Ini kita mau dengarkan pujian ciptaan suami ya, Pak Hendra ya. Iya, salam kenal semuanya ya. Ya. Puji Tuhan, di kesempatan ini saya mau cerita sedikit singkat. Ini saya ada buat lagu selama 17 tahun. Saya menantikan lagu ini di aransemennya. Sempat saya kasih ke teman-teman, nggak ada yang terima, mungkin karena saya kan buat lirik lagunya itu datar gitu, nadanya mungkin tidak berirama gitu. Tapi ya saya tetap semangat gitu. Saya tetap semangat pas saya ketemu istri bisa nyanyi, bisa juga dia main keyboard sedikit, dan dia aransemen jadinya gitu kan, ada sedikit aransemen. Jadi kan kalau kerinduan saya ada juga ada beberapa lagu, mungkin kalau dijumlahkan total bisa 2 album gitu Pak. Jadi ada 2 yang kemungkinan ya kerinduan saya ingin Oke. artis lah kayak Judika atau satu pun lagi Sekoji. Ada saya kayaknya untuk mereka pas gitu lagu ini. Saya pikir gitulah Maura Uma. Jadi ya sekarang kita mau dengar suara Hendra dan Wulan dulu nih. Oke, silakan langsung. Oke.
ada padaku. Semua yang di dunia itu milikmu, itu milikmu, sebab Engkau Tuhan Allah Maha Besar. Semua yang ada padaku, semua yang di dunia itu milikmu, itu milikmu, sebab Engkau Tuhan Allah Maha Besar. Takkan pernah Kau tinggalkanku, sebab Engkau di sampingku. Ku serahkan seluruh hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu. Takkan pernah Kau tinggalkanku, sebab Engkau besertaku. Ku serahkan seluruh hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu. Iya. Amin. Puji Tuhan. Saya sebenarnya mau memberikan banyak kesempatan buat mereka nyanyi, tapi waktunya berjalan cepat sekali ya. Oke, siap, Pak. Siap. Yang menyebabkan kurangnya waktu untuk memberikan kesempatan mereka nyanyi. Tapi puji siap. Tuhan, saya senang sekali karena biar bagaimanapun berarti karunia yang Tuhan berikan boleh Pak Hendra kembangkan, ya. Apalagi dapat mendamping hidup yang bisa mendukung, akhirnya jadi duet lah, ya. Jadi cukup bagus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kita boleh belajar. Dokter bisa mengatakan engkau dalam keadaan seperti apapun, ya. Dalam keadaan mungkin tidak berdaya, banyak sakit yang mungkin kita sedang hadapi, namun satu hal, tetap percaya Tuhan yang akan sanggup menolong kita semua. Baik, kita mau ambil waktu berdoa sejenak karena kita sudah akan masuk di dalam renungan. Terima kasih untuk Ibu Wulan untuk kesaksiannya. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa terhadap kami semua. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk pasangan Hendra dan Wulan yang sudah Tuhan karuniai anak Glenn yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu. Berkati Glenn dalam masa pertumbuhannya. Berikan hati yang takut akan Tuhan semenjak masa kecilnya ini. Dia boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Mengasihi kedua orang tuanya. Berkati Hendra, berkati juga Ibu Wulan. Kedua anakmu ini, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Berkati segala jerih lelah mereka. Berkati mereka dengan iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah semangat menyaksikan Tuhan yang sudah menolong mereka tetap berkobar-kobar di dalam hidup mereka. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, buka hati, buka pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.